Alhamdulillah lah, alhamdulillah sehat-sehat, semua sehat. Ini tadi nggak mengganggu waktunya ya? Siap. Oke Bang. Nah. Memang udah diagendakan ya? Baik. Ini teman-teman Forum Lingkar Pena Takengon ini bersapa-sapa nih sama Bang Tragara. Katanya luar biasa mengundang Bang Tragara. Iya. Bang, alhamdulillah Bang. Ya. Kita teman-teman di Takengon juga sudah rame anggotanya yang mulai cinta menulis nih Bang di Takengon juga. Jadi kebetulan sama Abang teman-teman minta menulis novel dong, kebetulan ada Bang Tragara yang konsen di tulis novel sejarah sih khususnya dibandingkan dengan yang lain. Bisa cerita Bang? Mungkin pengalamannya Bang. Iya. Menulis novel secara general ya, secara umum ya sebenarnya lebih kepada ide dan gagasan dulu. Kita mau menulis apa, karena itu nanti berkaitan dengan genre atau sasaran kita. Secara umum dulu lah ya kita bicara. Tentu semuanya syarat-syarat ketentuan sebagai penulis atau merancang sebuah gagasan tulisan ya lagi-lagi umum juga. Di situ ada ide, sinopsis, plot, terus ada bab per bab. Tapi begini, kalau saya menulis novel biasanya dan ini yang pernah saya lakukan dalam pelatihan penulisan novel. Kita bikin ini dulu, sinopsisnya. Sinopsis ya Bang? Nah, pertama kita bikin sinopsis. Dari sinopsis itu kita bedah jadi bab per bab. Dari sinopsis kita bedah jadi bab per bab. Nah, dari situ kita udah ada rancangan. Dari sinopsis yang kita buat, udah ada berapa bab nih yang nanti bakal kita tulis, ya kan? Nah, ya. Itu sangat memudahkan kita ketika kita berkarya, karena konsentrasi kita hanya terkait dengan bab per bab, tidak utuh, tidak sinopsis utuh. Jadi kalau misalnya kita sudah dari sinopsis kita udah pecah jadi katakanlah 10 bab gitu ya, 10 bab. Untuk memulai menulisnya kita udah harus bisa memulai dari bab yang pertama. Ya. Bab pertama dari sinopsis yang ada kita bedah itu, konten ceritanya itu apa sih? Gitu loh. Ya. Nah, jadi kita fokus di situ. Begitu satu selesai itu, kita lebih mudah lagi masuk kepada bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima, bab keenam sampai selesai. Hanya saja ya unsur dalam cerita tentu ya harus ada dramatisasinya, konfliknya, ya kan? Kalau ending ya apakah happy ending atau sad ending itu tergantung pada pilihan kita. Tetapi paling tidak secara general atau secara umum pola penulisan novel yang saya lakukan secara umum itu. Kita belum masuk pada ranah penulisan novel sejarah nih Nas, karena agak sedikit ngejelibet. Baik Bang. Jadi artinya Bang, ketika kita sudah membuat sinopsis itu, kita udah merancang berapa bab yang akan kita tulis gitu ya Bang ya? Iya. Itu baik dari permulaan, isinya segala macam, sampai endingnya kita udah ada dalam rencana itu gitu ya, dalam rencana penulisan sinopsis tersebut. Oke Bang. Betul. Oke. Pada dasarnya kita sudah mengetahui Bang, ide ceritanya dari awal hingga akhir sudah tahu gitu. Tinggal kita menuliskannya lagi Bang ya. Oke. Iya. Nah, untuk menuliskannya pun ya Bang. Ini memang kita perlu kedisiplinan aja. Perlu kedisiplinan. Di antara kegiatan saya yang padat, saya selalu meluangkan waktu untuk menyelesaikan plot-plot atau ide-ide karya novel maupun tulisan saya. Itu tidak membabi buta, Nas. Maksudnya misalnya gini,
di rumah, nggak di mana-mana. Kita habis sholat subuh biasanya. Oh, artinya kita sisipkan waktu khusus untuk menulis gitu ya, Bang? Itu misalnya kita selesai sholat subuh, kita mulai dari misalnya jam jam 6 lah misalnya kan. Habis sholat subuh kita ngopi ya kan, ya sarapan, lalu kita mulai ya kan, atau sambil ngopi sambil kita menulis. Sampai jam 8 aja, itu udah 2 jam. Oh, ya. Betul. Ya kan? Sampai jam 8 aja berarti udah 2 jam. Kalau dalam 2 jam dari plot atau sinopsis yang kita bedah satu bab per bab itu, kita hanya konsen di satu bab itu mungkin kita sudah menghasilkan 5-10 halaman. Wow. 5-10 halaman bisa aja jadi 2 bab ya. Nah, itu baru kita bicara bab itu, nggak perlu lagi keseluruhan cerita. Konsen di bab yang udah kita bedah dulu, Itu sangat memudahkan. Bahkan, ya Bang. Ambil contoh gini. Nih, Abang ambil contoh dulu. Ini kita bicara umum dulu ya, Nas ya. Siap. Misalnya kita punya sinopsis cerita ada anak Takengon, anak petani Takengon ingin kuliah di Banda Aceh, lalu di sana mereka belajar, ketemu katakanlah misalnya ininya cewek lah, misalnya tokohnya cewek gitu, ketemu cowok di Banda Aceh, begitu selesai mereka kuliah, lalu mereka berjanji untuk hidup bersama membangun kotanya di Takengon, dan mereka hidup bahagia. Itu sinopsis umumnya. Ya, oke. Nah, lalu kita bedah. Sinopsis umum itu kita bedah di bab 1. Ya, Bang. Berarti si anak ini anak petani. Ya kan? Ya. Di Takengon itu petani apa yang lebih dominan? Ya pasti misalnya kopi, ya kan? Kopi, Bang. Nah, ada beberapa poin tuh, petani, kopi, dan niat belajar. Tiga unsur itu bisa kita padatkan terkait dengan sumber-sumber. 1. Ini kita bedah bab 1 nih kan? Ini bab 1 dulu ya kita bedah gitu ya. Itu enggak kemana-mana ya kan? Bab 1. Ya, siap. Kita bisa mengangkat permasalahan pertanian di Takengon seperti apa? Oh, iya. Ya kan? Ya. Dan apa keunggulannya? Kopi misalnya kan? Tapi permasalahan yang saat ini terjadi, bagaimana si tokoh ini ingin mengangkat nilai ekonomi dan juga eksistensi dari seorang petani di kampungnya. Satu bab aja itu udah krusial konfliknya, Nas. Itu satu bab ya, Pak? Itu bab 1 kita bedanya kan. Dari mulai bagaimana anak-anak sekarang bisa meninggalkan kampung, hidup di kota, tidak lagi peduli dengan pertanian, seperti itu. Ada lagi terus tengkulak yang banyak ngebohongin petani-petani. Itu aja udah multi konflik, satu bab aja itu. Maka cluenya adalah saya harus jadi petani yang mampu mengedukasi. Maka dia pergi ke kota. Oh, ya. Ya. Satu permasalahan satu bab aja itu kita, kalau kita mampu meramunya, itu sudah sangat membuat orang puas. Gila, padat, dan tentu referensi di situ ada, ya kan? Misalnya kalau kita bicara pertanian, perkembangan pertanian, kita benturkan aja, ya kan? Mana negara-negara yang mampu hidup swasembada pangan, ya kan? Dan kita bisa menjadi seperti itu, misalnya seperti itu. Lalu jenis-jenis kopi yang ada di dunia, di Asia, dan Takengon, kampung kita, negeri kita bisa dibanggakan atau diandalkan. Itu aja udah jadi bukan sekedar cerita, tapi informasi yang sangat padat. Ya. Lalu bagaimana mensiasati tengkulak, seperti itu kan? Seperti itu. Nah, nanti akan terjadi dialog misalnya orang tua sama anak dalam konflik itu. Nah, kenapa harus juga ke Banda Aceh untuk kuliah, Pak? Ya kan? Kami ingin menuntut ilmu bagaimana agar pertanian di kampung kita
lebih berjaya ke depannya. Ini tidak bisa diteruskan begini. Misalnya seperti itu. Dramatisasi bisa kita buatlah hal yang kayak gitu. Itu Mas. Jadi untuk nulis novel itu sebenarnya tidak sejelimet yang dipikirkan untuk pemula, tapi kalau sudah mereka tahu polanya itu sangat sederhana. Makanya tadi abang bilang, abang nulis nggak terlalu membabi buta, Nas, ya kan? Cukup bikin sinopsis, ya kan? Abang bedah sinopsis itu 1 bab, 2 bab, sampai berapa bab, ya kan? Abang konsen aja di 1 bab. Selesai bab 1, masuk ke bab 2, selesai bab 2, masuk ke bab 3. Udah, begitu aja, tidak dibebani oleh yang lain. Hanya saja setiap bab harus kita penuhi, harus kita padati dengan narasi pengetahuan, dengan narasi logistik pemahaman dan pengetahuan yang orang jadi informasi, edukasi, dan puas membacanya. Itu. Iya, Pak. Ya, artinya nanti kalau memang udah selesai di bab pertama, sinopsis kedua, misalnya kan ketik contohnya anak Takengon ke Banda Aceh karena berharap ya tanaman pertaniannya menjadi lebih bagus karena dianggaplah dikerjain oleh tengkulak kan gitu ya, Bang. Kemudian yang keduanya, ke bab keduanya kayak bagaimana cara menghubungkannya gitu, supaya tidak terpisah-pisah gitu. Iya. Jadi kan yang tadi abang cerita misalnya kan, bab 1 itu udah ada alasan kenapa dia harus pergi ke kota atau keluar jaringan daerahnya, ya kan? Ya. Jadi tadi di bab pertama kita sudah ada alasan kenapa si tokoh ini akhirnya mau keluar dari kampung halaman, gitu kan? Nah, begitu dia keluar dan katakanlah ke Banda Aceh, ya, di sana kan permasalahan beda lagi. Tapi kita jangan lepas dari sinopsis garis besar yang udah kita buat, masuk ke bab 2. Ke bab 2 kita konsen dari bab 2 itu. Di bab 2 itu bicara apa? Dia sampai ke Banda Aceh misalnya kan. Nah, kita eksplor Banda Aceh itu seperti apa. Mohon maaf teman-teman, mungkin jaringan terganggu. Halo. Jadi komunikasi kita dengan Wan Sagara sepertinya tidak stabil. Ya. Jadi gitu, Nas. Jadi di bab 2, jadi begitu kita masuk. Halo. Ya, halo, Nas. Halo. Ya, halo, Nas. Halo, Bang. Ya. Halo. Halo. Ya. Kayaknya jaringannya terganggu nih, Bang. Ini kayaknya udah stabil lagi nih. Ya. Oh, mohon maaf tadi kayaknya nggak kedengaran nih suaranya, Bang. Oke. Udah kedengeran sekarang? Sekarang udah stabil nih kayaknya, Bang. Ya. Baik. Boleh dilanjutkan lagi, Bang? Ya. Jadi begitu masuk ke bab 2, dia udah bicara tentang tempat yang dituju. Banda Aceh, kan? Banda Aceh itu dia eksplor. Dia mengeksplor tentang Banda Acehnya dulu. Ada apa di Banda Aceh? Ya kan? Dia bisa flashback ke belakang misalnya kan, dari mulai tsunami, ya kan, atau lebih jauh lagi seperti itu.
apa yang mereka temukan lah, apa yang kita temukan di dalam sinopsis di bab kedua itu, kita konsen di situ. Tetapi paling tidak kita harus mampu mendeskripsikan, mengcopy paste keadaan Banda Aceh itu seperti apa dalam kacamata cerita, ya seperti itu. Dia harus ngambil settingnya di mana, kayak gitu. Dia harus ngambil settingnya di mana, sehingga orang terinformasikan, oh Banda Aceh seperti ini. Kalau untuk orang Banda Aceh mungkin sudah tidak asing, tetapi imajinasi itu kan tujuannya untuk dibaca oleh banyak orang. Bukan hanya itu, ketika orang Banda Aceh pun misalnya membaca cerita yang kita buat, oh iya itu settingnya di situ ya, oh tokohnya berarti di sini. Kita menghidupkan tokoh. Kita menghidupkan tokoh. Ketika dia misalnya mengadakan pertemuan, ketemu dengan kawan-kawannya misalnya di Museum Aceh, ya kan? Kita eksplor di situ ada apa aja, sejak kapan museum itu didirikan, terus kondisinya sekarang seperti apa. Jadi lebih kepada yang ada di bab tersebut. Nah, tujuan dia akhirnya di situ mau kuliah tuh misalnya pertanian. Ya udah, ada gak komunitas pertanian, mahasiswa pertanian? Nah, di situ mereka berkumpul, berkegiatan, lalu merumuskan bagaimana pertanian di era sekarang itu harus kita sikapi dari sisi keilmuan. Gitu loh. Nah, ini sudah tidak lagi bicara yang di bab 1 nih, Nas. Ya, tidak lagi bicara di bab 1. Bab 1 itu permasalahan di kampung. Iya, Bang. Nah, di bab kedua permasalahannya adalah belajar bagaimana melihat sisi pertanian dari sisi keilmuan, akademisi. Karena si tokoh ini punya misi bagaimana pertanian di kampungnya jadi lebih berdaya dengan ilmu yang dia miliki nanti. Ya. Seperti itu. Nah, dari bab ini juga sudah ketahuan bahwa bagaimana dinamika pembelajaran atau kehidupan di kota Banda Aceh, kehidupan mahasiswanya terpotret di situ, kegiatannya. Kalau kegiatannya bisa kita buat dalam narasi itu, dalam gagasan ide itu, bikin kelompok diskusi mahasiswa pertanian misalnya seperti itu, lalu mereka bikin berbagai kegiatan, uji coba dan segala macam. Disitulah ketemu, misalnya dengan seniornya, gitu kan? Dengan seniornya, ya kan? Cowok misalnya kan dengan seniornya, kayak gitu, melihat, wih ini adik tingkat kami agak beda nih, gitu kan? Agak sedikit menggebu-gebu, ya kan? Maka terjadilah, ya kan? Dialog kayak gitu, ya kan? Dialog-dialog. Di bab berikutnya, sesuai dengan sinopsis yang kita buat besar itu, bicara apa di bab ketiga ini, ya kan? Apakah terus bicara tentang mereka berdua yang punya niat, ayo kita sama-sama, gitu loh. Ayo kita sama-sama bagaimana menjadi bagian dari keberhasilan cita-cita kita. Seperti itu. Akhirnya mereka bersama-sama mengadakan kegiatan, diskusi segala macam. Nah, tentu karena ini adalah ranah mereka, harus dibenturkan oleh konflik. Gitu loh. Agak kakak tingkatnya yang satu letting dengan yang suka dia misalnya menyukai juga, ya kan? Lalu terjadi persaingan. Begitu terjadi persaingan mungkin sempat terjadi adu fisik, ya kan? Tetapi si tokohnya itu lebih pada menjauh seperti itu. Akhirnya lebih konsen kepada cita-citanya. Nah, ini kan agak sedikit dramatis ketika misalnya kita mampu memainkan bagaimana si cowok itu karena dengan rasa sukanya akhirnya dia lebih kepada mempertahankan itu, akhirnya terjadi bentrokan, akhirnya malah tidak berjumpa, tidak bertemu seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ya
dengan teknik plot itulah, ya kan, alur itulah kita mainkan. Ya misalnya dia melakukan kegiatan lagi, lalu dengan alasan mengundang si cewek itu karena dengan aktivitasnya akhirnya terjadi kembali komunikasi seperti itu. Nah, di bab berikutnya mereka melakukan penelitian misalnya kan, lalu penelitian itu berhasil, ya kan, menciptakan satu aroma kopi misalnya kan, satu aroma kopi yang satu pohon bisa beraroma 3 rupa misalnya kan, ya itu harus ada misalnya gitu kan, harus ada referensinya gitu loh, seperti itu. Nah terus mereka dapat penghargaan sebagai mahasiswa terbaik kayak gitu ya, sampai akhirnya mereka selesai pulang membangun kampung, ya kan, orang tuanya ya kalau untuk mungkin lebih didramatisir begitu, mereka pulang terus membangun dan terus tahu-tahu misalnya bupati mensupport segala macam, mamanya atau bapaknya meninggal misalnya kan, kesedihan dalamnya, cita-cita jauh gitu kan, pergi jauh sekian tahun memperjuangkan bagaimana mengangkat harkat martabat petani kopi di Takengon, di kampung, ya kan, untuk orang tua. Ternyata orang tua yang kita ini kan meninggal. Tetapi akhirnya terus pasangannya memberikan support, ya kan, bahwa yang kita lakukan bukan hanya untuk keluarga tapi untuk lingkungan semua, bahwa untuk masyarakat di sini ya sudah, ini adalah ujian sekaligus anugerah untuk kita bersama. Yang penting kedepannya bagaimana petani kopi di Takengon lebih berjaya, lebih berharga, dan lebih dihormati atau dihargai, ya gitu, selesai gitu. Jadi itu sekedar garis besarnya aja sebelum kita masuk ke ranah novel sejarah yang lebih jelimet, Nas. Gitu, sebenarnya Nas. Kalau yang abang cerita tadi terkesan sederhana dan sangat mudah sekali sebenarnya, Bang. tapi ketika dikerjakan mungkin ruwet. Oke, Bang. Yang penting produktif dulu, Nas. Produktif dulu ya. Ya. Mungkin latihan menulisnya itu kita mulai dari mana itu, Bang? Gini, kalau kita sudah produktif, ya, menulis apapun lancar. Makanya harus dibiasakan. Makanya tadi abang di pembukaan bilang syarat-syarat umum tetap berlaku. Ya kan? Ya kita harus mengerti itu apa itu sinopsis, kita mengerti apa itu alur, kita mengerti harus apa itu konflik, kita juga mengerti apa itu plot, seperti itu. Jadi bukan lagi kita pelatihan dasar menulis, tapi sudah memahami seperti itu. Jadi itu tidak kendala lagi. Jadi ketika kita sudah biasa produktif atau menulis, dan itu tidak membabi buta yang tadi abang bilang, cukup luangkan waktu 1 jam 2 jam. Kalau abang nulis fiksi, bukan novel sejarah ya, nulis fiksi, ya bang, 1 minggu udah bisa 1 novel, Nas. 1 minggu? Ya, kalau 1 hari 10 bab, 10 halaman 1 bab, 1 minggu udah berapa bab? Udah 7 bab. 7 bab. Kalau 1 bab tuh 10 halaman. Udah 70. 70 halaman itu udah jadi novel kecil. Ya. Kalau dibukukan itu jadi 100 halaman. 150 halaman. Udah kalau jadi dicetak buku udah 150 halaman. 150 halaman juga ya, Bang? Iya. Tuh. Seperti itu. Jadi ini hanya nilai produktif dulu. Produktivitas, ya kan? Kalau sudah produktif, ngikutin ya. Ya memang kadang begini, kita terbentur oleh keadaan, bad moodnya, ya kan, rutinitas yang padat, itu tidak bisa kita hindari terkadang. Tetapi koridor dari sinopsis yang udah kita buat, bab per babnya sudah kita bedah, lalu kita konsentrasi. Kita mau tinggalkan misalnya udah selesai 1 bab, bab 1 udah selesai, bab 2 udah selesai. Kita mau istirahat nggak ada ngaruh, Nas. Karena kita hanya konsentrasi di bab ketiga. Gitu. Kita mau cepat atau mau lambat menyelesaikan novel itu, gitu aja. Tergantung pilihan kita lagi gitu ya, Bang ya. Begitu udah selesai semua, ya kan, kita baca ulang, ada yang perlu ditambahkan kah, apa ada yang perlu direvisi kah, ada yang perlu
di konfliknya ditambahkan lagi kah? Itu tergantung kita. Seperti itu. Oke, baik. Saat ini sudah bergabung beberapa teman, Bang, di secara langsung kita hari ini. Ada Queen Arisna, ada Ovayanti, Ana Bahtera, W. Suratman. Nggak terlalu banyak, tetapi alhamdulillah kita juga diikuti untuk ditonton, makanya mudah-mudahan di kesempatan mendatang makin banyak yang tonton, Pak. Untuk itu buat teman-teman yang bergabung, mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Bang Gara langsung, boleh di komentar. Oke Bang, kita masuk langsung ke novel sejarah nih kayaknya. Ya. Novel sejarah, Nas. Ya, ya Bang. Jadi kan yang namanya novel sejarah, kita kan nggak boleh fiksi ya, gitu ya Bang? Artinya kan kita punya data-data terbaru, data-data konkret terhadap sejarah itu. Begitu atau rasanya Pak? Nah, jadi gini, ini dari kawan-kawan dari Dokarim sempat komentar di postingan Abang. Bagaimana memfiksikan fakta? Kita tidak memfiksikan fakta. Yang kita fiksikan adalah narasinya. Yang kita fiksikan adalah narasinya. Misalnya begini, tsunami itu terjadi Desember 2004. Sejarah tentang terjadinya tsunami di negeri kita 2004 Desember. Itu tidak, dalam sejarah kita tidak bisa ganti menjadi 2006 atau 2007. Betul, betul. Berarti kalau kita ubah itu udah memfiksikan fakta. Jadi nggak sejarah lagi gitu ya. Tetapi narasi, itu berarti kita udah membohongi publik gitu loh. Ya kan? Iya. Tetap, ya peristiwa tsunami-nya tidak bisa sebagai sejarah. Peristiwa tsunami-nya tidak bisa kita ubah. Itulah fakta sejarah. Tetapi kalau kita menulis cerita dengan background sejarah terjadinya tsunami, itu kan kita memiliki sudut pandang setiap orang. Oh, ya. Gitu loh. Dan apa yang terjadi pada saat tsunami, saat ini kan kita sudah tahu beritanya. Betul. Misalnya, Cut Putri yang mendokumentasikan air bah itu, peristiwa ya itu, kan? Peristiwa itu, orangnya masih ada sekarang, ya kan? Kita kan bisa ngambil seolah-olah tokoh itu adalah dia, walaupun pakai tokoh figur bukan aku ya, nama lah misalnya, seperti orang-orang kedua gitu kan, seperti itu. Jadi peristiwa sejarah itu tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa difiksikan. Tetapi yang bisa dinarasikan, dalam tanda kutip memfiksikan, adalah rasa cemas, was-was, ketakutan, huru-hara, air bandang yang menghantam semua terjadi di situ. Itu kita dramatisasikan melalui narasi. Seperti itu. Karena kalau bicara novel atau cerita literasi, kita hanya menceritakannya dalam tulisan. Nah, rasa itu kan kita bangun akhirnya oleh si pencerita. Sebelum terjadinya, saat terjadinya. Nah, itu hanya salah satu contoh, ya kan? Begitupun misalnya, waktu Abang nulis buku apa misalnya, Putri Jumpa. Ya, Bang. Ya. Putri Jumpa ini sebenarnya
Pel Abang Samudra Pasai ketiga. Walaupun tidak bersambung, tapi Abang buat ya? Itu ini sequelnya. Jadi Samudra Pasai, Cinta dan Pengkhianatan, Nahrisah, Kilau dari Negeri Pasai, Putri Jumpa, Senja di Jawa Dwipa. Jadi di eranya Nahrisah terjadi pertempuran besar antara Majapahit dengan Samudra Pasai yang akhirnya melahirkan seorang pemimpin sultanah perempuan, cikal bakal perempuan-perempuan hebat di tanah kita, seperti itu. Lalu di buku ketiga Nahrisah, Putri Jumpa, ini yang diutus oleh Sultanah Nahrisah ke Jawa Dwipa, 9 utusan yang di tanah Jawa menjadi Wali Songo. Itu diutus oleh Sultanah Nahrisah atas perintah Mehmed II. Mehmed II, Turki. Mehmed II adalah yang menaklukkan Konstantinopel 1445. Al-Fatih ya? Al-Fatih, seperti itu. Al-Fatih begitu berkuasa menyurati penguasa-penguasa negeri Islam untuk berdakwah, tidak lagi secara militer, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Surat itu sampai ke Sultanah Nahrisah. Oke. Oh gitu ya Bang. Tapi kan kalau cerita kita baca dulu pertanyaan dari teman-teman, boleh Bang? Oke. Dari Ana Bahtera nih Bang, ingin bertanya bagaimana ketika kita membuat fiksi asal-usul sebuah nama atau kota tempat, apakah itu juga bisa memfiksikan hal di dalamnya gitu Bang? Iya. Kalau kita nama kota atau tempat, kalau kota yang lebih aman, kita ikuti kota-kota yang sudah ada. Kalau kita mau bicara memotret ini ya, fiksi realis ya, fiksi realis, ya kan, bukan fiksi futuristik atau bukan fiksi kayak apa si yang terbang tuh kacamata Harry Potter. Ya, Harry Potter. Ya, kalau Harry Potter kan dia menciptakan kota sendiri, gitu loh kan, menciptakan tempat sendiri, gitu loh. Berarti dunianya tuh udah dunia buatan gitu Bang ya? Iya, itu bisa-bisa aja. Makanya tadi Abang bilang, kita mau menulis tentang apa, genrenya apa? Iya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan dari kawan kita, nama kota atau tempat apakah juga bisa memfiksikan atau bisa di dalamnya? Tergantung kita menulisnya apa. Kalau kita menulis cerita realis ya lebih bagus, amannya kita buat kotanya yang ada. Tapi kalau tempatnya, misalnya di kota itu kita mondok atau berkumpul sama kawan di Wisma Belimbing misalnya. Kenapa dinamain Wisma Belimbing? Wisma Belimbing itu ada satu rumah, di depannya ada pohon belimbing, buahnya masak, maka kita namakan Wisma Belimbing. Itu tempat kita ngarang aja. Gitu. Iya. Tapi kalau kotanya lebih amannya yang ada, seperti itu. Oke Bang, itu Ana Bahtera berarti sudah terjawab ya. Nah, kita kembali lagi Bang ke sejarah Bang. Jadi kisah Nahrisah tadi kan seperti yang Abang jelaskan tadi, itu dari mana kita tahu informasi-informasi itu Bang? Artinya kita harus riset lagi kepada buku-buku sejarah yang asli gitu ya Bang? Ya, jadi begini, kalaulah kita penulis, ya Bang, ketika kita menulis apapun, perencanaan menulis itu adalah ladang pertempuran kita. Layaknya kita bertempur, yang harus kita siapkan apa? Pertama fisik.
Kedua, senjata. Apa lagi, Bang? Senjata. Senjata. Senjata seorang penulis apa? Ya, membaca mungkin, Bang, ya? Pengetahuan. Pengetahuan. Iya, senjata penulis adalah pengetahuan. Pengetahuan didapat dari mana? Ya, bisa jadi dari membaca mungkin, Bang. Membaca. Diskusi. Ah. Membaca, mengkaji. Mungkin nonton juga ya. Mengkaji, diskusi, ya kan membaca. Jadi kalau kita mau siap menulis, kalau kita istilahkan tempat menulis yang akan kita tulis adalah ladang pertempuran, ya kita harus siap dengan senjata dulu. Kalau tidak, ya selesai sebelum bertempur. Aduh, apa yang mau kita tulis nih ya? Gitu. Kenapa Abang bisa menceritakan itu? Karena sudah dilengkapi oleh persenjataan itu. Gitu loh. Oh, waktu Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, dia menyurati seluruh penguasa Islam di belahan dunia manapun untuk menyebarkan ajaran Islam secara humanis, secara dakwah. Makanya ketika Nahrisyah mengutus 9 utusan ke Tanah Jawa, yang akhirnya di Tanah Jawa menjadi Wali Songo, 9 wali itu semuanya ada syarat, Nas. Bukan hanya ahli agama. Iya. Dan yang pertama adalah ahli agama udah pasti. Tapi di situ ada syarat lain. Ada yang ahli pemerintahan, ada yang ahli perdagangan, ada yang ahli pengobatan, ada yang ahli sosial, ada yang ahli politik, ada yang ahli 9 itu memiliki syarat semua. Bukan hanya ahli agama. Nah, kebetulan Maulana Malik Ibrahim punya adik Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini adalah penasehat Kerajaan Samudra Pasai. Nih. Nah, Maulana Malik Ibrahim inilah membawa anak angkat namanya Darwati, anak dari pasukan khususnya Sultan Nahrisyah yang terpilih ke Tanah Jawa. Begitu Maulana Malik Ibrahim ada di Tanah Jawa, dia bukan hanya berdakwah, tapi dia juga ahli dagang di Gresik sana. Di Gresik, Bang? Di Gresik, makanya dikenalnya Sunan Gresik. Sunan Gresik, betul. Maulana Malik Ibrahim dikenal Sunan Gresik. Nanti dia punya anak namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itulah yang mendampingi anak Darwati atau Putri Jumpa yang dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim ketika dinikahkan oleh Brawijaya V, Raja Majapahit waktu itu, lahir Raden Patah, pendiri kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Iya. Kayak gitu. Nah, kisah-kisah itu diramu dalam fiksi, akhirnya kan menjadi novel yang kayak membuat. Ya. Nah, itu ditilik dari sejarah apa yang kita temukan gitu, Pak? Ya harus banyak literasi. Literasi lagi-lagi ya, Bang ya. Nah, misalnya gini, Al-Fatih menyurati pemimpin negeri di seluruh dunia, pemimpin Islam ya, untuk berdakwah. Itu tidak akan kita temukan di literasi Aceh. Tapi kita menemukannya di literasi Al-Fatih. Nah, karena Samudra Pasai adalah kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara di zamannya, apa dasarnya yang membuat Nahrisyah mengirim 9 utusan ke Tanah Jawa? Nah, apa tuh, Bang? Ya surat itu. Berarti artinya gini, kita kan dapat informasi nih bahwa
kerajaan-kerajaan Islam di seluruh dunia sudah disuratin nih oleh Raja Al-Fatih. Nah, jadi mungkin isi suratnya mungkin berdakwahlah mungkin gitu ya bunyinya. Nah, sehingga kerajaan Pasai masa Nahdisyah itu menyambut ultimatum itu untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Sultan Al-Fatih. Sehingga mengirimkan utusan ke Tanah Jawa. Kenapa ke Tanah Jawa? Berarti itu ada informasi ultimatum juga, ultimatum Bapak. Ada perintah gitu ya dari mereka. Jadi gini, kita harus lihat dulu Samudra Pasai itu apa? Samudra Pasai adalah sebuah kerajaan. Di Tanah Jawa ada kerajaan apa? Ada Siliwangi, ada Majapahit. Itu di Sunda. Itu di Tanah Sunda. Tanah Sunda. Tanah Sunda sama Tanah Jawa sampai sekarang ini masih jadi perdebatan. Orang Sunda tidak mau dibilang orang Jawa. Walaupun satu ini, karena gitu gara-gara terjadi perang Bubat. Waktu terjadi perang Bubat, eranya Hayam Wuruk Gajah Mada. Jadi ketika kita bicara Samudra Pasai itu apa? Samudra Pasai adalah kerajaan. Kerajaan berarti bicara kekuasaan. Betul. Pernah terjadi perang besar. Nah, ini mengkaji nih, Nas. Kita mengkaji nih dalam rangka menyiapkan bagaimana menulis fiksi sejarah. Siap. Samudra Pasai adalah sebuah kerajaan yang bicara tentang kekuasaan. Majapahit pernah membombardir Samudra Pasai, walaupun tidak berhasil. Karena gagal. Karena di Aceh Timur sana ada kampung yang namanya Majapahit. Di sana Majapahit itu banyak makam-makam. Makam-makam orang Majapahit. Pasukan Majapahit yang kalah perang dulu. Nah, seperti itu. Dia nggak berhasil masuk ke pusat kota, tapi di perbatasan udah habis dibombardir. Makanya baca novel Nahrisyah. Seperti itu. Nah, saya masih punya Samudra Pasai sama ini nih, sama Kesatria Katulistiwa deh. Iya, siap. Nah itu, hal itulah yang membuat Samudra Pasai punya kepentingan mengirim utusan ke sana. Satu, kepentingannya adalah menyiapkan atau menindaklanjuti surat dari Al-Fatih. Kedua adalah strategi bagaimana menaklukkan Jawa Dwipa secara syiar. Dan kalau dipandang atau dilihat pada saat itu hingga sekarang berhasil. Karena apa? Iya, Bang. Begitu Maulana Malik Ibrahim ke Tanah Jawa dan yang lainnya menyebar kemana-mana, Darwati atau Putri Jompa itu dinikahi oleh Brawijaya V, maka lahirlah itu yang namanya Raden Patah, pendiri kerajaan Islam pertama. Ya, kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Selesai. Secara kekuasaan sudah terkuptasi. Bersamaan dengan itu Majapahit turun pamornya. Tanpa perang. Dan hilang. Tanpa perang. Kayak gitu. Nah, jadi yang namanya strategi kepemimpinan, strategi kekuasaan itu banyak cara. Bisa masuk ke dalam dulu, hancurkan dari dalam. Tumbuhkan itu pemahaman di dalam. Yang akhirnya Brawijaya V pergi meninggalkan negerinya atau kekuasaannya. Sedangkan akhirnya sisa-sisa penguasa Majapahit pergi juga ke Bali. Kalau mau melihat kehidupan rakyat Majapahit zaman itu,
Ya lihatlah Bali saat ini. Itu kerajaan Seperti itu, Nas. Kerajaan Hindu ya, Bang ya? Iya, waktu itu. Waktu itu. Oke. Yang kita bangun dalam ini yang Abang catat di dalam novel Nahrisha itu awal, tengah, dan endingnya itu apa? Gimana gitu, Bang? Apa yang Abang angkat bukan sekedar upaya pemutusan ulama-ulama itu kan, bukan hanya sekedar itu kan, pasti ada politik-politik. Gitu. Kalau pemutusan itu adanya di buku ketiga, Putri Jumpa. Putri Jumpa. Kalau Nahrisha bicara bagaimana Nahrisha tetap mempertahankan kerajaan itu ada. Makanya judulnya Nahrisha, Kilau dari Negeri Pasai. Dialah yang membangkitkan kembali semangat adanya Samudra Pasai itu, sampai akhirnya Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho datang ke Samudra Pasai di eranya Nahrisha. Bukan di Iskandar Muda, Bang? Bukan. Oh, ya, yang sering kita dengar di masanya Iskandar Muda. Salah, Bang ya? Kalau ya nggak ketemu dong. Jauh ya, berapa ratus tahun tuh, Bang ya? Jauh, 200 tahun sebelumnya. Oh iya. Iya, kalau Iskandar Muda kan 16 ke 17. Oh iya. Sementara kalau Nahrisha kan 14-15. Betul. 200 tahun sebelumnya. Berarti kan ada informasi yang missing kan dari buku-buku yang sering kita baca kan, gitu ya, Pak? Nah, bukan missing, itu yang tadi Abang bilang bahwa sejarah tidak bisa dimanipulasi. Kalau Iskandar Muda ketemu Cheng Ho, siapa yang bilang Cheng Ho hidup di abad keberapa, Iskandar Muda hidup di abad keberapa? Betul. Nggak ketemu. Karena kan ada pemberian itu tuh, pemberian hadiah berupa lonceng Cakradonya. Itu pemberian Cheng Ho untuk Nahrisha. Oh, siap. Ya. Kayak gitu. Oh, gitu ya. Iya, yang betulnya gitu tuh, makanya tadi Abang bilang. Makanya tadi Abang bilang, kalau ada orang yang bilang tsunami itu tahun 2007, salah besar. Bisa dikategorikan penipuan sejarah gitu ya. Penipuan sejarah. Makanya tadi bilang, kalau ada yang bilang bahwa lonceng Cakradonya itu diberikan di eranya Iskandar Muda, salah besar. Ya. Cheng Ho udah tidak ada itu. Itu 200 tahun, udah berapa generasi, Bang ya? Iya, 200 tahun. Udah nggak ketemu. Oke, Bang. Salah besar. Sembari itu kita baca, kayaknya ada pertanyaan ini lagi, Bang, dari teman kita yang sedang menyaksikan siaran kita, dari Bang Dian Hagayo. Mau tanya, bagaimana kalau dongeng divisualisasikan dalam bentuk fiksi yang kita tulis tanpa mengurangi alur utama dari dongeng tersebut? Misalnya tentang Putri Pukes dan lain-lain, gitu, Bang. Itu kan dongeng tuh, Bang. Bisa nggak kita visualisasikan dalam bentuk fiksi? Ya. Jadi gini. Dongeng yang penting alurnya. Alurnya tidak pernah bergeser, Nas. Kalau bicara dongeng, yang penting alurnya tidak bergeser. Berapa kali film Cinderella? Cinderella. Berapa kali dibuat oleh Hollywood? Oh, banyak versinya tuh, Bang. Konflik. Versinya berbeda-beda, tapi kan alurnya kan tetap utuh. Betul. Udah, itu aja. Tidak mengganggu alurnya. Dalam rangka menghidupkan dongeng untuk mampu menarik minat kaum milenial, kan bisa kita adaptasi. Oh, ya. Tapi alurnya tidak bergeser. Gitu loh. Mungkin tadi Abang bilang berapa banyak film Cinderella dibuat oleh Hollywood.
Ya. Dengan konflik yang beda, pemain beda, dengan ya permasalahan berbeda, tetapi alurnya tetap begitu sama. Orang tidak mampu, anak tidak mampu, lalu ketemu dengan pangeran, udah begitu aja, hidup bahagia, selesai. Itu, tidak masalah. Dongeng difiksikan, tapi alurnya tidak berbeda, tidak menyimpang, seperti itu. Artinya ceritanya tetap, tapi kalau kita bicara tentang tulisan, ya disesuaikan dengan perkembangan zaman, mungkin gitu, Bang? Bisa, karena ini dongeng kan tidak menyalahi pakem apapun, seperti itu. Hanya merangsang masyarakat yang ada atau pencipta dongeng atau pembaca untuk tetap mengikuti alur, seperti itu. Oke, Bang, baik. Tidak ada lagi pertanyaan. Oke, Bang, kira-kira nih bagi penulis-penulis pemula nih, Bang, yang ingin mengeksplor diri di dunia kepenulisan sejarah, menurut Abang apa tuh trik dan tipsnya, Bang? Iya. Trik dan tripnya gini. Trik dan tipsnya bahwa dunia menulis harus banyak membaca. Karena itu yang akan bisa menjadi senjata kita dalam pertempuran ketika kita akan memulai menulis. Ya. Kalau untuk menulis sejarah, paling tidak kita selesai dulu masalah produktivitas kita. Produktif kita udah selesai, tidak jadi kendala, baru kita menyiapkan gagasan mau nulis apa. Kayak gitu. Ini Abang juga lagi menyiapkan novel Sultan Iskandar Muda, judulnya Sang Penakluk. Itu orang luar biasa itu. Ya kan? Umur 16 tahun udah pimpin pasukan menghantam Portugis di Calang. Aceh Besar. Sekarang udah Calang. Ya. Nah, ABG dia udah mimpin pasukan menghantam Portugis dan luar biasa dan memang layak jadi pemimpin. Abang pernah lihat ilustrasi gambar Iskandar Muda di buku terbitan Inggris? Itu dia tempat duduknya setinggi sekitar 200 meter, 2 meter ke atas. 2 meter. Duduk, ya 2 meter. Duduk dengan begini, itu orang-orang Eropa di bawahnya tuh menghadap dia sambil begini. Sementara dia duduk di atas. Seperti nyembah gitu, Bang, ya? Luar biasa dia. Saking ditakutinya. Dan kenapa Abang kasih judul Penakluk, Sang Penakluk? Karena begitu dia memimpin Aceh Darussalam, separuh hidupnya menaklukkan negeri-negeri Semenanjung Melayu. Ya. Ya. Seperti itu. Sampai akhirnya dia meninggal. Kalau dalam plot novel yang Abang buat, dia meninggal secara down karena mempancung putra mahkota. Ya, anaknya sendiri. Yang dari segi kajian Abang itu ternyata konspirasi dari orang-orang dalam yang tidak suka sama dia, bekerja sama dengan putra Fam, Eropa. Ya. Dia masuk melalui putra Fam. Istrinya, Bang, ya? Karena biar gimana pun Putra Pang nggak suka dengan Iskandar Muda terkait dengan menaklukkan kekuasaan ayah bapaknya, dah. Di Pahang Persia, ya? Ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi sangat tragis di ending akhir yang mau Abang buat itu. Tetapi sepanjang hidupnya dia menjadi penakluk. Makanya Abang bilang judulnya adalah Sang Penakluk. Judul novel itu nanti. Oke, Bang. Itu udah berapa persen, Bang? Itu, Nas. Nah itu, Nas, yang tadi Abang bilang. Kalau dari sinopsis bedahan bab per babnya udah selesai. Abang tinggal nunggu waktu. Oh, ini selesai. Bab 1, bab 2 udah selesai, ya kan? Diseling sama kegiatan yang padat. Biasalah pelayan umat.
Pelayan umat kan di mana-mana susah, kita pagi-pagi udah harus begini begitu gitu, Nas. Ya, ya. Semoga cepat kelar lah Bang. Kami nggak sabar lagi lo baca. Ya, insya Allah. Baik Bang, mungkin statement terakhir dari Abang nih, ada nggak kira-kira? Ya gini, menulis itu tidak bisa dirumuskan seperti apa. Dia itu seperti kita naik sepeda. Tidak pernah bisa dibilang bahwa harus kita dorongkah, harus langsung kita naik, kita kayuhkah, atau kita kayuh dulu terus kita dorong, itu terserah. Yang penting memulai aja. Yang tadi kalau kita umpamakan naik sepeda, begitu kita sudah terbiasa, mau kita dorong, kita lompat udah bisa, mau kita kayuh duduk baik juga bisa. Yang penting memulai aja, gitu. Karena kalau belum memulai, cara bagaimanapun akan terjatuh. Tapi kalau udah terbiasa, dengan sendirinya dia. Ya, seperti itu. Siap. Oke, baik Bang. Bang, ini saya mau request nih, ada tadi teman bahkan. Ya. Dia mau foto bersama katanya sama Abang. Jadi Abang bisa nggak gitu. tolong cari posisi yang agak cerah sedikit? Oh gitu ya. Siap, Oke, Bang. Sebentar Bang, saya panggil dulu orangnya Bang ya. Ya, udah terang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Yo. Siap. Apa kabar Bang? Baik. Usai ini Bang yang sering nulis opini tuh Bang yang di media. Ya. 2 buku tak ada saya baca buku Bang. Belum kenal. Salam. Foto bersama dulu Bang ya. Oke. Oke, gini aja ya. Gini aja ya. Sebentar Bang. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bang. Ya. Coba. 1, 2, 3. Oke. Salam Mas, kalau ketemu Bang Salman. Pakai kan Bang? Ya dalam waktu dekat lah. Insya Allah doakan mudah-mudahan lancar semua pekerjaannya Bang. Semoga sukses Bang. Assalamualaikum. Amin. Salam warahmatullahi wabarakatuh.